Oke, langsung mulai Pak Andi. Ya Pak Sus, monggo langsung saja Pak. Oke, Dengan siap. tadi. Ya, oke. Dimulai ya. Berarti mulai dari jenengan yang buka. Ya. Assalamualaikum Pak Sus. Bolehkah saya minta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika tadi pelaksanaan supervisi oleh pengawas sekolah. Baik Pak Andi, apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi? Begini Pak, saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas sekolah pada saat melakukan supervisi mengajar. Pengawas sekolah melakukan supervisi tanpa keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks. Saya mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya, Pak. Ketika diingatkan pengawas tersebut, saya menyampaikan jika tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks, pengawas tersebut tampak tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah, Pak. Oh, begitu. Kira-kira kendala apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks? Sebetulnya saya sudah terbiasa Pak mengajar dengan cara tersebut dan materi yang saya ajarkan juga sudah saya kuasai Pak. Terus apa kelebihan yang dirasakan Bapak ketika tidak menggunakan buku teks? Kelebihan yang saya rasakan adalah saya bebas menyampaikan materi pembelajaran tersebut sebagai implementasi dari Merdeka Belajar. Kalau boleh tahu, pada saat mengajar Bapak menggunakan sumber belajar apa? Sebetulnya saya banyak menggunakan sumber belajar Pak yang saya ambil dari internet. Itu diantaranya video pembelajaran yang ada di YouTube, kemudian artikel ilmiah juga saya ambil sebagai sumber pembelajaran Pak. Menurut Bapak, apakah menggunakan buku teks dapat menghambat eksplorasi murid? Menurut saya dan kalau saya pikir itu tidak Pak, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid. Bahkan bisa jadi memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi terkait pembelajaran. Kalau saya pikir kembali, Pak, ini saya setuju sekali dengan pernyataan Bapak. Semua bisa dijadikan sebagai sumber refleksi ya, termasuk tadi dari YouTube dan sebagainya, karena semakin banyak semakin baik tentunya. Jadi sekarang rencana apa yang Bapak akan lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Terkait permasalahan ini, yang pertama besok saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf karena saya telah membuat kecewa Bapak pengawas. Jika memang memungkinkan setelah menemui kepala sekolah, saya juga ingin bertemu langsung dengan Bapak pengawas supaya masalah ini bisa selesai dan tidak menimbulkan salah paham yang berlebihan. Apa yang akan Bapak sampaikan kepada Bapak pengawas? Jika bertemu nanti, saya akan berusaha mengatakan bahwa saya akan mempertimbangkan banyak sumber belajar, diantaranya adalah buku teks, internet, video pembelajaran, saat mengajar dengan tujuan supaya murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Pak. Bagus sekali Pak rencana Bapak. Semoga berhasil ya Pak ya. Kemudian Amin. untuk komitmen Bapak terhadap rencana yang akan dilakukan, komitmennya seperti apa Pak? Saya berusaha berkomitmen Pak untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar agar dapat mengeksplorasi materi sehingga murid dapat menjalankan merdeka belajar dan saya akan membuat murid senang
dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya akan menawarkan pemilihan sumber belajar juga pada mereka. Luar biasa Bapak, sudah bagus sekali. Saya sangat mendukung apa yang akan direncanakan Bapak dan komitmen Bapak, dan mudah-mudahan semua bisa berjalan lancar sesuai dengan harapan Bapak. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Sus atas waktunya untuk sharing. Bapak, bercerita. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid-murid kita ya Pak. Ya, terima kasih juga Bapak. Sudah bercerita dan mudah-mudahan rencana Bapak dapat terlaksana dan masalah terselesaikan ya Pak ya. Amin ya. Oke Pak, terima kasih. Ya. Oke, silakan Pak Andi langsung bertukar ini posisi atau refleksinya nanti aja ya. Ya boleh Pak, nanti refleksi terakhir. Refleksinya terakhir aja ya. Iya. Si Pak Sus dulu, monggo Pak Sus. Assalamualaikum Pak Andi. Bolehkah saya meminta waktunya? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami ketika pelaksanaan supervisi oleh pengawas, Pak. Baik Pak Sus, apa yang mau Bapak ceritakan tentang kejadian tadi Pak? Begini Pak Andi, saya baru saja mendapatkan teguran dari Bapak Kepala Sekolah berkaitan dengan pelaksanaan supervisi yang sudah dilakukan oleh pengawas, dan Pak Kepala Sekolah menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi kepada saya bahwa pengawas sekolah itu tampaknya keberatan ketika saya mengajar tanpa buku teks, Pak. Kemudian saya memang mengajar tanpa buku teks ya Pak ya, tapi memanfaatkan beberapa sumber lainnya. Tapi ketika diingatkan ya, ketika saya diingatkan pengawas itu, ternyata pengawas sepertinya merasa keberatan dengan apa yang saya sampaikan, Pak. Oh begitu Pak. Kira-kira kendala apa yang menyebabkan Bapak tidak menggunakan buku teks tersebut Pak? Saya sudah terbiasa mengajar dengan cara tersebut, Pak. Tidak menggunakan buku teks, dan materi saya yang ajarkan juga sudah saya kuasai. Oh begitu Pak. Kira-kira kelebihannya apa yang dirasakan Bapak ketika mengajar tanpa menggunakan buku teks tersebut Pak? Mengajar tanpa buku teks, saya merasa lebih bebas, Pak, dalam menyampaikan materi, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka Mengajar, Pak. Nah, kalau boleh tahu, Pak Sus pada saat mengajar tanpa menggunakan buku teks tadi, sumber belajar apa lagi yang Bapak gunakan? Sumber belajar yang saya gunakan antara lain ada dari internet juga, Pak. Terus dari video pembelajaran yang ada di YouTube dan artikel ilmiah. Berarti menggunakan sumber belajar dari YouTube, kemudian artikel ilmiah ya. Kira-kira menurut Bapak itu penggunaan buku teks dapat mengeksplorasi murid atau tidak Pak? Kalau saya pikir kembali, penggunaan buku teks tidak akan menghambat eksplorasi murid, Pak. Bahkan bisa jadi bisa memperkaya referensi murid dalam mengeksplor materi pembelajarannya. Yes, saya sependapat dengan Pak Sus.
semua bisa kita jadikan sumber belajar, baik itu dari internet, YouTube, dan sebagainya. Termasuk diantaranya adalah sumber belajar. Jadi semakin banyak sumber belajar yang kita gunakan, semakin baik kita bisa menambah referensi untuk belajar siswa kita. Betul, Pak. Jadi sekarang apa rencana Bapak untuk menyelesaikan masalah tadi dengan Pak Pengawas? Yang pertama, besok saya akan menghadap kepala sekolah untuk menyampaikan permohonan maaf saya tentunya Pak ya, karena saya telah membuat kecewa beliau, dan jika memang memungkinkan saya juga akan menemui Bapak Kepala Sekolah, Bapak Pengawas langsung Pak, untuk bisa menyampaikan permohonan maaf saya ya, kepada Bapak Pengawas agar tidak menimbulkan salah paham yang berkepanjangan. Nah, kira-kira kalau nanti Pak Sus itu ketemu dengan Bapak Pengawas, itu apa yang akan Pak Sus sampaikan, Pak? Saya akan mengatakan bahwa saya akan mempertimbangkan ya penggunaan banyak sumber belajar, diantaranya buku teks ya, internet, video pembelajaran saat saya nanti mengajar, dengan tujuan supaya murid dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka, Pak. Oh, bagus sekali rencana Bapak, mudah-mudahan berhasil. Selanjutnya, apa komitmen Bapak terhadap rencana ini, Pak? Saya berkomitmen untuk selalu membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar untuk mengeksplorasi materi sehingga murid dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya akan membuat murid senang dalam kegiatan eksplorasi materi tanpa ada unsur paksaan. Kemudian saya akan menawarkan pemilihan sumber belajar juga kepada murid-murid saya, Pak. Wah, langkah Bapak itu bagus sekali, Pak. Saya sangat mendukung dan mengapresiasi. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai harapan, Pak. Terima kasih Pak Andi atas waktunya untuk sharing ya. Dan mudah-mudahan kita semua bisa menjadi guru yang selalu dirindukan oleh murid kita nantinya. Amin. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, selesai Pak Andi. Kita langsung ke refleksi. Refleksinya masih sama seperti kemarin ya Pak Andi ya. Jadi Untuk format nyata sama gitu, Pak. apa yang sudah berjalan dengan baik selama percakapan, kemudian apa yang perlu diperbaiki, apa yang Bapak Ibu lakukan untuk tetap dalam kondisi defense dalam atau keadaan penuh ya dalam melakukan coaching tadi, kemudian apa yang Bapak Ibu lakukan untuk memperbaiki atau meningkatkan coaching tadi. Ini ditulis Pak Wandi. Kemarin di link itu ada ya, Pak. Nanti kita buat file baru ya Pak ya.
itu saya minta refleksinya saya, Pak Sis. Refleksinya buat saya yang di bagian akhir, Pak.
Pak Andi dilanjut, monggo. Untuk yang ini, yang apa? Refleksi atau umpan balik dari Kuci, Pak. Ini pertama yang peran saya sebagai coach, kemudian jenengan sebagai Kuci apa ya? Nah, di sini sebagai Kuci, apa yang Anda rasakan pada saat di coaching, Pak? Saya merasakan percakapan tadi antara saya dan Pak Sis tadi sudah berjalan dengan baik, Pak, dalam menciptakan suasana nyaman. Pak Sus tadi Pak Sus sudah terbuka tentang masalah yang dihadapinya, yaitu pada saat pembelajaran di kelas mendapat supervisi dari pengawas. Kemudian di situ saya juga berusaha menjaga kehadiran penuh, Pak, dan mengajukan pertanyaan yang dapat menggali pemikiran Pak Sus tentang permasalahan yang dihadapi dan mengidentifikasi peluang dan hambatannya dari permasalahan itu. Intinya berarti tadi menurut jenengan apa yang disampaikan atau ya dalam percakapan itu sudah berjalan dengan baik lah ya untuk kucingnya ya. Iya, Kemudian kucing tersebut juga sudah bisa menciptakan suasana nyaman, coach sudah terbuka dalam proses pengidentifikasian atau penggalian permasalahan, dan di sini Kuci juga sudah berusaha untuk bisa menjaga kehadiran penuhnya. Seperti itu, Pak. Betul sekali, Pak Sus. Tadi yang saya rasakan demikian. Oke, terima kasih, Pak. Ini selanjutnya saya, Pak ya. Perasaan saya ketika di kucing tadi, saya sudah begitu lega ya, Pak ya. Intinya sudah bisa menceritakan apa yang menjadi permasalahan saya, bisa menyampaikan kepada Pak Andi, dan Pak Andi pun sudah bersedia untuk mendengarkan dengan baik ya, dan sekaligus merespon apa yang saya sampaikan, dan sehingga di situ saya juga bisa mendapatkan solusi, Pak, bisa mendapatkan solusi ke depannya saya harus seperti apa ya. Seperti itu, Pak.